warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Tetap jaga kesehatan ya. Walaupun selama ini kita belajar di rumah, Ibu berharap semoga kalian semua tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya sebelum kita memulai aktivitas itu berdoa sebelum belajar. Nah, Ibu harap kalian masih ingat dengan kegiatan kalian di sekolah ya. Berdoa dimulai. Selesai. Adapun tujuan pembelajaran yang hari ini akan kita capai yaitu 1. Dengan membaca, siswa dapat menjelaskan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. 2. Setelah membaca, siswa dapat mengkomunikasikan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. 3. Dengan percobaan, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap. 4. Setelah percobaan, siswa dapat menyajikan laporan sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan sistematis. Nah, anak-anak, materi pertama, pengalaman sikap menghargai. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, baik itu budaya tarian, rumah adat, alat musik, agama, senjata, serta makanan yang bermacam-macam dan memiliki cita rasa serta keunikan tersendiri yang berasal dari daerahnya masing-masing. Keragaman yang kita miliki merupakan kekayaan dari bangsa Indonesia. Keragaman ini merupakan ciri khas dari bangsa kita. Sama halnya dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Salah satu bentuk keragaman yaitu makanan tradisional. Makanan tradisional merupakan ciri bangsa Indonesia dan merupakan identitas bangsa Indonesia. Di sini, Ibu akan menampilkan gambar beberapa jenis makanan tradisional dari berbagai daerah beserta penjelasannya. Makanan tersebut berasal dari daerah yang tersebar di Indonesia. Dengan beberapa gambar tersebut, coba kalian tuliskan makanan yang berasal dari daerah kalian, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham bukan dengan materi ini? Sekarang, yuk kita simak pelajaran berikutnya. Tahukah kalian apa itu bunyi? Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Semua benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Misalnya, sumber bunyi yang ada di sekitar kita, seperti suara kereta api, suara tepuk tangan. Bunyi juga memiliki beberapa sifat. Yang pertama, bunyi dapat dipantulkan, dan yang kedua, bunyi dapat diserap. Bunyi dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda-benda yang berpermukaan keras seperti kaca, dinding, kayu, atau besi. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara terdengar tidak jelas. Nah, coba kalian dengarkan contoh gaun yang Ibu tampilkan.
Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi asli selesai terucapkan. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Nah, coba kalian dengarkan contoh dari gema. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda-benda yang permukaannya lunak, disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung dan kerdam. Dinding-dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio, dan gedung bioskop dapat dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Dari apa yang kalian telah pelajari, mari kita simpulkan apa yang telah kalian pahami pada pembelajaran ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, tak henti-hentinya kita harus terus mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi kesehatan hingga saat ini. Tetap semangat ya, walaupun kita sampai saat ini masih belajar di rumah. Diucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.